Gue tuh sebagai muslim dari lahir, jujur gue tuh bingung lihat kelakuan mualaf. Kenapa nonis kalau jadi mualaf bukan jadi pinter, malah banyak yang jadi tolol. Ada yang jadi mualaf bukannya fokus sama Islam agama barunya, malah fokus jelek-jelekin agama sebelumnya. Kayak si Dodi Setan dan kawan-kawan itu. Ini ada lagi nih baru-baru ini, jadi mualaf langsung hancurin simbol salib di kuburan. Ada apa dengan mualaf? Kenapa jadi mualaf bukan jadi pada pinter, malah jadi pada tolol? Mendingan lu pada dibalik lah ke agama sebelum lu. Ngotor-ngotorin Islam aja lu. Baik, sahabat Asik Ngaji. Jadi ini sangat lucu juga kita tanggapi bersama Permadi Arya yang tidak mau dan tidak ridho kalau misalkan yang melakukan itu adalah orang Kristen sendiri. Jadi orang ini mencari-cari alasan bagaimana kemudian bahwa yang melakukan penghancuran makam yang bersalib itu adalah sejatinya katanya umat Islam, orang yang kemudian mu'alaf. Jadi mencari-cari alasan, yang penting tidak kemudian dituduhkan orang Kristen yang menghancurkan salib tersebut. Ini ada-ada saja ya Kak. Kenapa? Karena terlihat sangat lucunya ya Kak, ketika justru media sosial pemberitaan sudah nyata dan jelas, pihak kepolisian sudah mengungkap, bahkan pelakunya sendiri sudah mengakui. Sahabat Asik Ngaji, sebelum kita reaksi lebih jauh, di sini kita melihat baju dari Permadi Arya atau Abu Janda itu pakai salib ya, alias baju jirahnya itu peperangan. Kemudian ada pakaiannya seperti ya lagi perang begitu ya. Ada bajunya, ada pedangnya juga, ada panahnya juga dan sebagainya. Bahkan di postingan sebelumnya orang ini ternyata sudah banyak memposting baju-baju yang bernuansa non-muslim ya Kak, di bajunya. Nah, seperti ini Kak. Jadi memang sangat cinta sekali begitu ya. Sangat diagung-agungkan mungkin. Coba apa maksud dan tujuannya begitu ya? Kita nggak tahu ya Kafila, karena yang mengetahui itu kan hati seseorang begitu ya. Kita hanya bisa menghukumi sebagai dohirnya saja. Nah, kalau misalkan kita melihat di media sosial atau di pemberitaan terkait dari baju yang bernuansa seperti itu kan teringat dengan perang salib. Nah, di sini disebutkan sejarah pembantaian brutal oleh tentara salib pada perang salib pertama. Kemudian ada juga pemberitaan yang lainnya. Ini mengerikan ya ikhwah, di Jakarta Islamic Center, tentara salib membunuh pasukan muslim dengan sangat-sangat keji. Perang salib diawali saat Paus Urbanus II mengumumkan perang untuk membebaskan Yerusalem pada 1015. Seruan Paus itu mendapat sambutan hangat di wilayah Prancis dan sekitarnya. Ini ya disebutkan pasukan muslim dengan sangat-sangat keji ya pembunuhannya itu. Nauzubillah min dzalik. Tetapi orang ini dengan bangganya memakai pakaian yang justru itu kan perlawanan kepada umat Islam ya ikhwan. Nauzubillah min dzalik. Kita tidak tahu. Nah, kita akan melihat fakta kebenaran terkait daripada apakah betul orang itu adalah seorang mu'alaf atau justru orang Kristen tulen ikhwafillah. Baik, kita akan lihat ini A1 ya, dari pemberitaan yang langsung dari tetangganya sendiri. Jadi saya ini tetangga pelaku perusakan batu nisan tersebut. Adik ini 16 tahun, teman sekolah adekku SMP, sekarang kelas 3. Dia biasanya kalau mau berangkat sekolah sama pas pulang sekolah sering ngerokok di samping rumah orang tuaku. Anak ini beragama Kristen, ayahnya Kristen, sudah meninggal. Ibunya dulu Islam, lalu murtad, lalu sekarang Kristen. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi ibunya jelas Kristen, yang dulunya dia Islam, kemudian dia murtad, ya, nauzubillah. Kemudian ayahnya juga Kristen, sudah meninggal. Nah, anak ini sesuai dengan kesaksian dari tetangganya bahwa ternyata Kristen. Apa yang harus disangkal di sini? Kenapa Anda harus mengatakan tidak benar begitu ya terkait perusakan batu nisan tersebut? Malah dituduh orang mu'alaf itu anu dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini kan tidak sehat ya Khafilah. Sangat-sangat tidak sehat. Kalau misalkan kita lihat, jadi orang ini rasa-rasanya ingin sekali muslim itu terpojok. Ingin sekali muslim itu yang bersalah ya Khafilah. Padahal pemberitaannya sudah jelas. Pemberitaan di media sosial, pihak kepolisian sudah mengungkap, bahkan beritanya sudah ada. Bahkan ini tetangganya sendiri sudah memberikan kesaksian bahwa yang bersangkutan yang menghancurkan salib itu adalah orang Kristen sendiri. Tetapi nggak tahu apa maksudnya ya ikhwan. Apa maksudnya? Allahu Akbar, subhanallah, na'udzubillah min dzalik ya ikhwan. Apa maksudnya ya? Sampai-sampai seperti itu. Jadi
orang Islam itu rasa-rasanya memang harus bersalah begitu. Kalau misalkan seperti ini, umat Islam itu harus bersalah, harus memiliki kesalahan. Jadi orang non-muslim di sana itu seperti orang yang terus benar lah begitu. Aneh juga ya ikhwan, aneh, sangat-sangat aneh. Nah ini kita akan dengarkan saudara kita yang menanggapi langsung Permadi Arya ya. Baik, kita akan lihat bagaimana isi videonya. Ini lucu juga ya, dikemas dengan sesuatu yang sangat lucu. Baik, silakan. Gue tuh sebagai muslim dari lahir, jujur gue tuh bingung lihat kelakuan mualaf. Kenapa nonis kalau jadi mualaf bukan jadi pinter, malah banyak yang jadi tolol? Gue tuh sebagai muslim dari lahir, jujur gue tuh bingung gitu dengan tingkah pola yang semakin tua dan juga terus provokatif serta framing-framing negatif gitu sama sesama saudara sebangsa setanah air, khususnya kepada muslim, apalagi katanya mualaf. Bingung gitu. Masalahnya kan dia lagi rame posting soal kuburan di Bantul yang katanya ada salib tapi dirusak. Dan dia nuduhnya ke anak usia 16 tahun yang mualaf, sering tidur di masjid. Ya, katanya pemikirannya tuh jadi radikal gitu, ngerusak kuburan gitu. Padahal faktanya tuh nggak gitu. Dia tuh suka melebih-lebihkan dan framing-framing jahat gitu. Padahal dia kan katanya staf khusus, apalagi deket sama pemerintahan, bahaya gitu. Dibilang katanya yang lakuin mualaf setelah kenal Islam jadi ngaco, padahal dia yang sejak kecil Islam ngaco. Gimana gitu? Gue juga dapat info A1 dari tetangganya, persis rumahnya tuh tinggal di samping rumah, deket lah. Adiknya juga sering main sama yang katanya pelaku perusakan. Faktanya tuh nggak kayak Abu Janda ngomong gitu. Si anak 16 tahun ini tuh memang agamanya masih Kristen, dan dia saudara sebangsa setanah air kita yang harus dibina gitu, gak justru dipojokin, apalagi dituduh-tuduh mualaf. Padahal di media-media pemberitaan, jurnalis yang objektif juga, bahkan warga sekitar juga, Jogja, Bantul itu dikenal toleran, orangnya tuh damai. Tapi gara-gara satu oknum ya, apalagi anak usia 16 tahun yang perlu dibina, dia tuh menyangkut pautin sama isu intoleran nih. Sahabat Asik Ngaji, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku Qouli Hadza. Jika bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku Qouli Hadza ala pemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.